Selamat pagi semuanya. Apa kabar ya adik-adik? Ketemu lagi dengan Kak Santi hari ini. Nah, adik-adik semuanya sudah siap untuk SBI? Kita ada peraturannya loh sebelum kita mulai SBI. Peraturannya apa ya? Ada yang tahu nggak? Apa sih peraturan kita? Nah, selama SBI, adik-adik harus memakai seragam SBI. Apalagi ya? Tidak boleh sambil bermain. Terus, apalagi ya? Tidak boleh sambil makan. Tidak boleh sambil jalan-jalan. Dan harus duduk yang tenang selama SBI. Nah, sekarang kalau sudah siap, yuk kita mulai SBI kita pada pagi hari ini. Selamat belajar. Nah, sekarang sebagai lagu pembuka, kita akan bernyanyi lagu 10,000 Reasons. Ya, diharapkan semuanya bisa bernyanyi dan memuji Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new
sekarang kita akan berdoa pembuka. Ya, kita akan saat teduh. Yuk, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan tubuh yang Tuhan berikan, nafas kehidupan, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Bapa yang maha baik, pada pagi hari ini kami akan memulai SBI kami, dan kami akan memulai saat teduh kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahaminya. Tolong kami Tuhan. Terima kasih kalau sepanjang hari ini kami akan SBI. Pimpin kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat menyaksikan renungan harian pagi hari ini. V-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the V-I-B-L-E. Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Adik-adik, kita lihat teman kita Desi yuk. Dia sedang dirawat di rumah sakit sendirian, sehingga dia kesepian sekali. Tidak ada yang bisa diajak berbicara karena semuanya tampak sibuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Bapak Ibu dokter memeriksa pasien-pasien yang lain. Bapak Ibu perawat menolong pasien-pasien yang lain. Orang tuanya pergi bekerja. Kakak dan adiknya pergi bersekolah. Dia menghitung waktu. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Aduh, masih jam segini. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Kayaknya udah lama deh. Kok baru 5 menit aja sih? Mengapa Desi menghitung waktu adik-adik? Karena katanya kalau waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, orang tuanya akan datang. Dan lagi katanya sahabatnya akan datang ke rumah sakit untuk menjenguknya. Wah, asik sekali. Karena banyak sekali yang mau dia ceritakan kepada sahabatnya. Desi tidak sabar menunggu waktu sahabatnya datang. Adik-adik di rumah punya sahabat. Ketika adik-adik punya sesuatu yang penting atau mengasihkan untuk diceritakan kepada sahabat adik-adik, bagaimana adik-adik biasanya membicarakannya? Apakah adik-adik menelponnya? Atau memberikan pesan di WhatsApp? Atau datang ke rumahnya? Atau adik-adik memberikan undangan supaya mereka bisa datang ke rumah adik-adik? Tahukah adik-adik, kita punya sahabat yang bisa diajak berbicara kapan saja dan di mana saja. Selain itu, ia mau mendengarkan cerita-cerita kita. Adik-adik tahu nggak dia siapa? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sudah mengundang kita untuk menghabiskan waktu bersama dengannya dan berbicara dengannya. Tuhan mau kita berbicara dengannya. Dan saat kita berbicara dengan Tuhan,
itu disebut dengan doa. Kapanpun dan dimanapun kita bisa berdoa kepada Tuhan. Mengapa kita perlu berdoa? Karena Tuhan ingin kita punya hubungan dengannya. Tuhan mau memiliki hubungan dengan kita. Aku, kamu, kita semua. Tuhan sudah menetapkan doa supaya kita bisa berkomunikasi, berbicara dengannya. Melalui doa, kita bisa memuji Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang Dia lakukan. Dan kita juga bisa membiarkan permintaan kita diberitahukan kepada Tuhan. Doa membuat kita bisa membuka hati kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan mengetahui apa yang kita mau. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada banyak loh contoh doa. Misalnya doa Bapak Abraham, doa Bapak Daud, dan ada juga doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa Kami. Dan selain itu ada masih banyak lagi loh doa-doanya. Filipi 4 ayat 6 dituliskan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Adik-adik, Tuhan tidak ingin kita khawatir atau takut tentang apapun juga. Tuhan juga tidak ingin kita kesepian. Karena Tuhan mau kita berbicara tentang apapun juga kepada Tuhan, menceritakan segala hal kepada Tuhan, dan juga bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Orang tua yang baik, teman-teman yang baik, apapun. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mau menjadi sahabat yang mau mendengarkan cerita-cerita kami. Ajarlah kami untuk selalu bercerita kepadamu apapun yang kami rasakan. Dan ajarlah kami untuk semakin dekat kepadamu, mengenalmu melalui bacaan firman Tuhan, melalui Alkitab yang kami baca setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan renungan harian, sekarang saatnya kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dan adik-adik bernyanyi yang semangat ya. Oke? Oke. See the sun shining in the window. Time to start a new day. Can't you hear the songbirds singing? I gotta sing out loud and say that it's a beautiful
Dalamnya hatiku nyanyikanlah selalu senang berenung. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita dalamnya hatiku nyanyikanlah selalu senang berenung. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Sekarang lebih cepat kan nih? Siap ya? Dalamnya hatiku nyanyikanlah selalu senang berenung. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Sekarang bisik-bisik Kak. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang berikan. Ya Yesus berikanlah padaku apa? Sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Bisik-bisik, gak ada suaranya. Yang kenceng. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita masih sama dengan minggu lalu. Siapakah yang masih ingat? Oh, adik-adik sudah pada ingat semuanya ya. Oke, kita ulang lagi ya ayat hafalannya. Amsal 16 ayat 20a. Isinya adalah siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Lagi ya, Amsal 16 ayat 20a. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Selamat mencoba. Tema kita minggu ini masih tema tentang trust and obey. Nah, adik-adik, siapa yang sudah menjalankan ketaatan di rumah? Nah, adik-adik harus tetap semangat ya untuk taat kepada papa, mama di rumah. Ya, tidak boleh menggerutu.
Ya, Tuhan tidak senang kepada anak-anak yang suka menggerutu. Minggu lalu kan ceritanya adalah tentang bangsa Israel yang menggerutu kepada Tuhan karena diberikan makanan mana oleh Tuhan. Dan Tuhan sangat tidak senang kepada anak-anak, kepada adik-adik, kepada umat kesayangannya menggerutu kepada Tuhan. Ya, tetapi kita harus tetap bersyukur, karena bersyukur itu baik dan bersyukur itu adalah salah satu ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita, kita bernyanyi lagu Trust and Obey. Oke, selamat bernyanyi semuanya. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita bernyanyi satu buah lagu ya.
yaitu Ku Ingin Dengar Cerita. Ya, adik-adik menyanyikannya dengan sungguh-sungguh, tidak bermain. Oke? Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami sudah menyembah nama Tuhan. Sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Esther. Tuhan, kiranya tolong kami agar kami dapat mengerti dan memahaminya. Dan tolong Kak Esther juga supaya Kak Esther dapat berkata-kata dengan baik dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahaminya, dan firman itu boleh tinggal di dalam hati kami Tuhan, dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat mendengarkan adik-adik. Hai adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Esther pada hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 31 Oktober di dalam kelas Paulus Sekolah Bina Iman. Hari ini Kak Esther mau cerita tentang seorang anak yang bernama Regi. Adik-adik, Regi ini adalah seorang anak yang sangat baik. Dia juga ramah dan juga suka berteman dengan siapa saja. Tapi sayangnya Regi mempunyai sifat yang buruk adik-adik. Apa sih ya sifatnya yang tidak baik itu? Regi mempunyai kebiasaan yaitu suka mengeluh. Nah, adik-adik, siapa di sini yang suka mengeluh di rumah? Ya, Kak Esther harapkan semua adik-adik tidak mempunyai sifat seperti Regi. Nah, adik-adik, suatu hari Mama Regi mempersiapkan makan pagi untuk Regi atau sarapan ya adik-adik. Mamanya menyediakan makanan berupa sereal. Adik-adik, siapa yang tahu sereal itu makanan apa ya? Contohnya, kalau adik-adik pernah makan Koko Crunch. Nah, Koko Crunch itu juga terbuat dari sereal. Nah, baiklah, Kak Esther teruskan ceritanya. Ketika Regi diberikan makanan sarapan pagi oleh mamanya berupa sereal, Regi mengeluh. Regi mengatakan,
bosan ama, masa makannya ini terus? Aku nggak mau makan, pokoknya aku nggak mau makan. Nah, adik-adik, tentunya mamanya menjadi sedih ya adik-adik kalau Regi tidak mau makan. Karena kalau dia tidak sarapan pagi, Regi bisa masuk angin, bisa juga sakit perut. Nah, adik-adik, suatu hari Regi pada saat itu sedang berangkat ke sekolah. Nah, di sekolah pasti Regi punya banyak teman. Nah, ketika sedang bermain, Regi sedang bermain dengan temannya, dia juga timbul sifat tidak baik, yaitu suka mengeluh. Nah, teman-temannya yang tadinya suka bermain dengan Regi, akhirnya satu persatu teman-temannya meninggalkan Regi. Karena apa adik-adik? Regi suka mengeluh dan juga suka marah terhadap temannya. Adik-adik, akhirnya Regi merasa dia kok udah gak punya teman ya. Lama-lama Regi merasa kesepian. Nah, ketika Regi ada di rumah, sudah pulang dari sekolah, Regi lalu bercerita kepada kakaknya. Kak, kenapa ya teman-teman saya di sekolah sekarang tidak ada lagi yang mau berteman dengan saya? Saya kesalahannya apa ya kak? Tolong saya kak, supaya saya punya teman lagi. Nah, adik-adik, kakak dari Regi juga merasa kasihan kepada Regi. Kemudian kakaknya menasihatkan supaya Regi belajar untuk mengucap syukur, untuk selalu tidak mengeluh. Ketika bermain dengan teman juga harus belajar untuk berbagi, belajar untuk mengalah kepada teman. Kita juga tidak boleh mempunyai sifat yang egois. Adik-adik tahu nggak sih apa ya itu egois? Egois adalah kita hanya mau senang sendiri, lalu nggak mau berbagi dengan teman. Itu namanya egois. Nah, adik-adik, sifat itu tidak baik karena kita tidak akan mempunyai teman yang mau berteman dengan kita. Nah, kembali kepada sifat Regi yang suka mengeluh di rumah. Kakaknya juga menasehatkan supaya Regi berterima kasih kepada mama yang sudah menyediakan makan setiap hari. Apa yang sudah disediakan oleh mamanya supaya Regi memakannya dengan mengucap syukur. Nah, adik-adik, Kak Esther berharap adik-adik semua di rumah juga, semua kita bersyukur kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah menyediakan makanan untuk kita setiap hari. Ini adalah cerita Kak Esther. Sampai berjumpa kembali Sabtu yang akan datang. Dadah. Sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Nah, aktivitasnya akan dibawakan oleh Kak Ingrid. Selamat mengerjakan ya. Hai adik-adik, kita jumpa lagi hari ini dengan aktivitas. Minggu lalu kita sudah mewarnai gambar muka yang tersenyum dan yang cemberut. Nah, kita seringkali menggerutu atau mengeluh ketika ada hal yang kita tidak sukai. Hari ini kita akan diingatkan lagi agar kita tidak lagi menggerutu atau mengeluh ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, adik-adik, Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, berterima kasih untuk apa yang kita peroleh. Sekarang kita belajar dari rumah, kita SBI dari rumah. Kita tidak menggerutu, kita tidak mengeluh, karena kita tidak jumpa dengan teman-teman. Ingat bahwa Tuhan yang akan memimpin kita, Tuhan yang akan mengatur kita, dan kita sebagai anak-anak harus taat kepada
Tuhan. Selamat beraktivitas. Adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Kita juga sudah saat teduh, sudah mendengarkan cerita, sudah aktivitas. Sekarang saatnya kita untuk pulang. Senang sekali kalau sepanjang hari ini kita dapat SBI walaupun hanya di rumah saja, tapi adik-adik tetap semangat ya untuk SBI. Nah, sekarang sebelum kita pulang ke rumah, yuk kita berdoa dulu ya, doa tutup. Oke, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kalau kami sudah selesai SBI, sekarang waktunya kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat taat dan setia kepada Tuhan. Kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan, yaitu agar kami tidak selalu menggerutu ataupun mengeluh atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan sekarang kami akan berpisah satu sama lainnya. Tuhan, pertemukan kami minggu depan di SBI kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan bernyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Oke adik-adik, SBI kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye semuanya. Bye.